Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bertemu kembali pada pelajaran Tauhid. Dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua pada video pembelajaran yang kedua. Dan kita juga masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang makna ibadah. Ya. Coba kita perhatikan ya gambar-gambar berikut ini. Dan tulislah, ya ini ada perintah, tulislah ungkapan yang sesuai dengan di bawah setiap gambar, ya. Jadi kita disuruh melihat gambar, kemudian dituliskan ungkapan yang sesuai di bawah gambar ini. Baik, gambar nomor 1 ini mungkin gambar orang berwudu, ya. Ya, berwudu. Ya, kita tulis wudu. Ya. Kemudian yang kedua, orang salat. Yang ketiga ini sepertinya gambar makanan, ya. Gambar makan, ya, makanan, ya, orang makan, ya. Gampang saya makan. Makan atau. Kemudian yang keempat, orang berdoa. Berdoa. Baik, di sini yang termasuk ibadah adalah gambar nomor 1. Ya, ibadah, ya. Wudu itu beribadah, ya. Kemudian yang kedua, salat, ya. Nomor 2. Nomor 3, makan masuk ibadah atau tidak? Tidak, ya. Yang keempat, yang termasuk adat, ya, adat itu kebiasaannya adalah gambar nomor 3. Ya, ini makan, ya. Makan. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu, ya, pembahasannya. Lihat, lalu apakah makna ibadah? Nah, ini pertanyaan, ya. Kemudian jawabannya kita simak perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Beliau berkata, al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah, ya. Ibadah, ya. Atau kita lanjutkan dulu. Wa yakunu tahqiqul ibadati bi ta'atillah bimtisali awamirih wajtinabi nawahih, ya. Artinya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya. Jadi ibadah itu adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya. Baik berupa ucapan, ya, maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, ya. Baik. Kemudian ibadah akan terwujud dengan menaati Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, sekarang kita perhatikan, ya. Ibadah itu adalah sebuah isim, ya, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara, ya. Jadi dia adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan
maupun perbuatan. Baik yang lahir, maksudnya yang nampak ya, zahir, dan yang batin, yang tidak nampak. Ya. Contoh misalnya tadi diperlihatkan wudu, ya. Wudu itu dicintai atau tidak oleh Allah? Dicintai karena Allah memerintahkan kita untuk bersuci. Ya. Ya, kalau Allah perintah pasti dicintai. Ya. Dan dia juga ridho. Allah juga pasti ridho karena itu perintahnya. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, ibadah akan terwujud dengan menaati Allah. Bagaimana caranya? Menjalankan perintah-perintahnya. Ya, dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua tadi salat dicintai atau tidak? Dicintai oleh Allah. Karena itu merupakan perintah, ya. Ini perintah. Bahkan perintah yang khusus diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, gambar yang ketiga tentang makan. Makan ini dicintai atau tidak? Ini perkara adat, ya, bukan perkara perintah. Ya, Allah tidak memerintahkan kita makan, tapi tidak melarang. Ya, jadi ini perkara yang mubah dan ini adalah perkara adat. Ya, kalau kita makan Kalau kita makan itu bukan karena perintah Allah, ya, tapi karena memang kebutuhan, ya. Baik. Dan kita meninggalkan makan, misalnya kita tidak makan, itu bukan karena kita melanggar, karena memang bukan perintah. Itu boleh saja, ya. Boleh saja kita tidak makan karena memang tidak diperintahkan. Baik. Yang keempat tadi apa? Berdoa. Doa di sini dikatakan baik berupa ucapan. Maka ucapan adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Ucapan maupun perbuatan, ya. Kalau wudu perbuatan, salat perbuatan. Adapun doa itu ucapan, ya, dan itu termasuk ibadah. Kemudian yang lahir, yang zahir, maksudnya yang nampak, dan yang batin, yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi contohnya kita berpuasa misalnya, itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Atau kita berzikir, ya, berzikir di dalam hati. Itu juga amalan batin. Itu juga ibadah. Ya, jadi yang lahir, yang nampak ataupun yang batin itu sama. Yang penting dia dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, baik itu ucapan dan perbuatan, baik dia nampak atau tidak, maka itu juga namanya ibadah. Ya, baik. Jadi sekali lagi, ibadah itu akan terwujud dengan mentaati Allah, ya, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Baik. Di sini ada kegiatan murid, ya. Kembali kalian dianjurkan untuk mengerjakan latihan ini. Ya, namun untuk pertemuan kita kali ini, tugas ini silahkan dikerjakan tapi tidak harus dikumpul. Tidak harus di-store kepada Ustadz, ya. Jadi tidak usah kirim ke WhatsApp, tidak perlu. Ya, jadi latihannya cukup di rumah saja. Ya, dikerjakan pelan-pelan saja karena tidak di-store, maka pelan-pelan saja kerjakan, ya. Nah, di sini dikatakan letakkan amalan-amalan berikut ini dalam 2 kotak yang disediakan, ya. Yaitu amalan-amalan yang dicintai Allah dan amalan-amalan yang dibenci. Jadi lihat di sini, salat misalnya. Dia masuk di mana? Amalan yang dicintai atau amalan yang dibenci. Maka tulis, ya, tulis.
Semua yang ada di atas sini dituliskan di dalam kotak ini. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikanlah ibadah-ibadah berikut ini. Jadi ini semua ibadah, ya. Kemudian letakkan ke dalam 2 kotak yang disediakan, yaitu amalan ibadah berupa ucapan dan ibadah yang berupa perbuatan. Ya, puasa, ucapan atau perbuatan, maka tuliskan di mana tempat yang cocok. Ya. Kemudian yang ketiga, letakkan ke dalam kotak yang disediakan dari amalan lahir, maksudnya yang terlihat ini, yang bisa kita lihat, ya, lihat di sini, yang lahir yang bisa kita lihat, dan amalan batin yang letaknya di dalam hati. Umrah, amalan lahir atau batin, ya, bertawakal kepada Allah, amalan lahir atau batin. Itu dituliskan di dalam kotak-kotak ini, ya. Sampai situ saja ya. Untuk ujian kompetensi ini tidak usah dikerjakan, ya. Tidak usah dikerjakan. Cukup 3 nomor yang di atas. Ya. Baik. Untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup, dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.